Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Galan Abdul Mufti dari kelas RPA pagi NIM 4232001015. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang konstruksi generator sinkron. Secara garis besar, generator sinkron terdiri dari stator, rotor, dan celah udara. Stator adalah bagian yang diam, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Celah udara adalah ruang antara stator dan rotor. Stator terdiri dari beberapa komponen yang utama, yaitu rangka stator. Rangka stator adalah penyangga inti jangkar generator. B. Inti stator terdiri dari laminasi atau pasang pada rangka stator. C. Alur, slot, dan gigi. Alur dan gigi merupakan tempat letakkan kumparan stator. Ada 3 bentuk alur stator, yaitu terbuka, setengah terbuka, dan tertutup. Contohnya ada di bawah sebagai berikut. Yang B, rotor. Rotor terdiri dari 3 komponen utama, yaitu slip ring. Slip ring adalah cincin dari logam yang melingkari poros rotor yang saling terpisah diisolasi. Pada slip ring inilah dipasang terpinal kumparan rotor yang kemudian melebihi sikat dihubungkan ke sumber arus DC. Kumparan medan rotor inilah yang berperan utama dalam menghasilkan medan magnet. Poros rotor kumparan medan diletakkan pada poros rotor yang berbentuk slot-slot. Pada dasarnya rotor pada generator sinkron merupakan suatu elektromagnet. Kutub medan magnet rotor terbagi menjadi salien atau kutub sepatu dan non-salien rotor silinder. Kutub sepatu generator sinkron ditunjukkan pada gambar berikut, seperti di gambar ini. Pada rotor kutub sepatu, konstruksi kutub magnetnya menonjol dari permukaan rotor, sedangkan pada rotor kutub silinder, kutub magnetnya rata. Pada umumnya, rotor silinder dipakai untuk rotor yang mempunyai 2 atau 4 kutub, dan rotor kutub sepatu untuk rotor yang mempunyai 4 kutub atau lebih. Selain itu, pemilihan konstruksi rotor dipengaruhi juga oleh kecepatan putar prime mover. Untuk generator yang mempunyai kecepatan di atas 1500 rpm, frekuensi 50 Hz dengan rating daya kurang lebih 10 MVA, maka digunakan generator rotor silinder. Sedangkan untuk generator dengan daya kurang dari 10 MVA dengan kecepatan rendah, digunakan generator sinkron jenis rotor kutub sepatu. Generator sinkron rotor kutub silinder ditunjukkan pada gambar berikut. Jenis-jenis generator sinkron. Sebagian besar energi listrik yang dipergunakan oleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari dihasilkan oleh generator sinkron fasa banyak atau polispace yang ada di pusat-pusat pembangkit tenaga listrik. Generator sinkron yang dipergunakan ini mempunyai rating daya dari ratusan sampai ribuan megavolt ampere. Disebut mesin sinkron karena bekerja pada kecepatan dan frekuensi konstan di bawah kondisi steady state. Mesin sinkron bisa dioperasikan baik sebagai generator maupun motor. Mesin sinkron bila difungsikan sebagai motor berputar dalam kecepatan konstan apabila dikehendaki kecepatan yang bersifat variabel, maka motor sinkron dilengkapi dengan pengubah frekuensi seperti inverter atau cycloconverter.
Fungsi generator sinkron ialah mesin listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan perantara induksi magnet. Dikatakan generator sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Kecepatan sinkron ini dihasilkan dari kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnetnya berputar dengan kutub kecepatan yang sama dengan medan putar pada stator. Mesin ini tidak didapatkan jalan sendiri karena kutub rotor tidak dapat tiba-tiba mengikuti kecepatan medan putar pada waktu saklar terhubung dengan jala-jala. Generator sinkron mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Adapun sumber energi mekanik tersebut adalah prime mover, baik mesin diesel maupun turbin uap, turbin gas, turbin air, ataupun perangkat sejenis lainnya. Tegangan output dari generator sinkron adalah tegangan bolak-balik. Karena itu, generator sinkron disebut juga generator AC. Prinsip kerjanya, kecepatan rotor dan frekuensi dan tegangan yang dibangkitkan berbanding secara langsung. Gambar 5005-127 memperlihatkan prinsip kerja dari generator AC dengan dua kutub dan dimisalkan hanya memiliki satu lilitan yang terbuat dari pengantar secara seri, yaitu pengantar A dan A. Lilitan seperti ini disebut lilitan terpusat. Dalam generator sebenarnya terdiri dari banyak lilitan. Banyak lilitan dalam masing-masing fase terdistribusi pada masing-masing alat starter dan disebut lilitan terdistribusi. Diasumsikan rotor berputar searah jarum jam, maka flux medan rotor bergerak sesuai lilitan jangkar. Satu putaran rotor dalam 1 detik menghasilkan 1 siklus per detik atau 1 Hz. Bila kecepatannya 60 revolusi per menit atau R per M, frekuensi 1 Hz untuk frekuensi F sama dengan 60 Hz, maka rotor harus berputar 3600 R per M. Untuk kecepatan rotor N R per M, rotor harus berputar pada kecepatan N per 60 revolusi per detik R per S. Bila rotor mempunyai lebih dari satu pasang kutub, misalnya P kutub maka masing-masing revolusi dari rotor menginduksi P per 2 siklus tegangan dalam lilitan stator. Frekuensi dari tegangan induksi sebagai sebuah fungsi dari kecepatan rotor. Untuk generator sinkron 3 fasa harus ada 3 lilitan yang masing-masing terpisah sebesar 12 derajat listrik dalam ruang sekitar keliling. Celah udara seperti diperlihatkan pada kumparan A sampai A, B, B, C, C. Masing-masing lilitan menghasilkan gelombang fluksi sinus 1 dengan lainnya berbeda 120 derajat listrik dalam keadaan seimbang besarnya fluksi sesaat. F sama dengan P per 2 N per 60 Hz. Jadi, medan resultan merupakan medan putar dengan modulus 3 per 2 dengan sudut putar besar W. Besarnya tegangan masing-masing fasa adalah E max sama dengan B kali I kali W R per volt, di mana BM kerapatan flux maksimum dihasilkan kumparan medan rotor atau Tesla. I sama dengan panjang masing-masing lilitan dalam medan magnet atau Weber. W kecepatan sudut dari rotor atau rad per S. R radius dari jangkar atau meter. Kerja paralel alternator syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk memparalelkan dua buah alternator lebih ialah polaritas dari alternator harus sama dan bertentangan setiap saat terhadap satu sama lainnya. Nilai efektivitas harus bolak-balik dari tegangan harus sama. Rangkaian ekuivalen stator merupakan grup lilitan jangkar dan terbuat dari tembaga.
Belitan ini diletakkan pada alur-alur slot, di mana suatu belitan konduktor akan mengandung tahanan atau R dan induktansi atau L. Maka belitan stator akan mengandung tahanan stator R per RA dan induktansi sendiri atau LF. Akibat ada pengaruh reaktansi reaksi. Jangkar XA dan reaktansi bocor jangkar X, maka rangkaian ekuivalen suatu generator sinkron dapat dibuat seperti gambar berikut. Dengan melihat gambar, maka dapat ditulis persamaan tegangan generator sinkron sebagai berikut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis pengaruh perubahan beban terhadap karakteristik generator sinkron satu fasa, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada generator sinkron satu fasa tanpa beban dengan penguat terpisah, apabila satu arus eksitasi dinaikkan sampai keadaan tertentu akan mengakibatkan tegangan terminal generator tanpa beban. 2. Pada generator sinkron satu fasa tanpa beban dengan menguat diri self excitation atau tegangan terminal tidak mencapai titik saturasi karena tidak adanya arus amatur yang mengalir IA sama dengan 0, sehingga arus eksitasi atau IF dijalankan kecil. 3. Semakin besar beban ditopang generator, maka akan menimbulkan turun tegangan terminal generator. Untuk beban yang menyebabkan turun tegangan tercepat atau terbesar adalah beban resistif induktif atau resistif murni dan resistif kapasitif. 4. Pada generator terbeban resistif kapasitif, tegangan terminal generator naik ketika arus amatur atau kecil karena adanya kompensasi daya reaktif dan terjadinya arus balik karena arus amatur lebih kecil daripada arus yang dihasilkan kapasitor, sehingga armatur atau jangkar mendapat tambahan aliran arus yang berasal dari kapasitor. Tetapi ketika beban bertambah besar dan arus armatur naik, maka kapasitor tidak lagi mengkompensasi daya reaktif dan tidak lagi mampu mengalirkan arus balik ke armatur generator yang menyebabkan terjadinya turun tegangan pada terminal generator. Ya, sekian dari saya, dari Galan Abdul Mufti, kelas RPA pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.